ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita sampaikan dan panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang telah memberikan rahmat, hidayah, petunjuk dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terkira banyaknya. Salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwa, sebagai contoh, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Saudaraku, salah satu yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi musuh manusia yang legendaris, yang terjadi mulai ketika manusia pertama yaitu Adam alaihissalam sampai sekarang adalah syaitan. Setan disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala aduwwul lakum. Setan itu adalah musuh yang nyata buat kita. Oleh karena itu, selayaknya kalau dia adalah musuh, kita harus menjadikannya sebagai musuh yang harus kita hindari atau harus kita perangi. Oleh karena itu tentu kalau dia adalah musuh, berarti kita harus menghindari segala hal-hal yang bisa menyenangkan sang musuh. Ada beberapa perbuatan yang disenangi oleh iblis, yang disenangi oleh syaitan, dan bahkan menjadi amal perbuatan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Ma'idah ayat 90. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan beberapa perbuatan atau kesenangan dari syaitan itu. Allah menyampaikan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengingatkan kepada kita selaku orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar. Yang kedua, wal maisiru, judi, wal ansabu, mengundi nasib, wal azlamu, berhala-berhala, rijsun, itu adalah rijsun, adalah najis, min amalis syaitan, dia adalah merupakan amal perbuatan dari syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Ada beberapa amal perbuatan syaitan yang mesti kita hindari, dan ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Ma'idah ayat 90. Yang pertama kata Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu minuman keras. Minuman keras yang dimaksud di sini bukan es balok ya, bukan es batu,
Tetapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala khamar adalah semua minuman yang dapat memabukkan ketika kita meminumnya. Di dalam sebuah keterangan hadis, likulli mashkirin hamar wa kullu hamar haram. Segala sesuatu yang dapat membuat manusia apabila diminum bisa mendatangkan kondisi mabuk, itu adalah khamar. Dan setiap khamar menurut hadis ini adalah haram. Oleh karena itu, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meminum minuman khamar itu adalah merupakan perintah ya untuk menghindari agar kita terhindar dari keharaman suatu benda. Tentu jika kita gali nikmat, kita gali hikmahnya, kenapa Allah mengharamkan khamar itu? Yang pertama, karena khamar itu bisa membuat kehilangan akal. Akal sehat bisa tidak berfungsi, sehingga ketika akal ini menjadi tidak berfungsi, maka tentu manusia itu menjadi tidak berguna sama sekali. Nah, khamar ini bisa menghilangkan akal pikiran yang sehat ketika kita mengalami mabuk. Oleh karena itu, wajib kita hindari agar kita terhindar dari perbuatan syaitan yang satu ini, yaitu meminum minuman khamar. Khamar ini adalah sifat, bukan benda. Dia adalah sifat. Bendanya banyak, dan juga mereknya minuman ini banyak. Kalau di Indonesia kita mengenal minuman khamar seperti bir, kemudian ada whisky, ya, ada Columbus, ada topi miring, kemudian kalau kita di Makassar ada namanya balut talak, balut nipa, dan sebagainya. Nah, inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi perintah buat kita untuk kita hindari, yaitu menghindari al-khamar, karena ini adalah merupakan suatu perbuatan syaitan. Yang kedua, khamar ini membuat biasa keonaran. Seseorang yang mabuk itu biasanya tidak terkendali, sehingga bisa menimbulkan keresahan, keributan, perkelahian, bahkan pertumpahan darah tanpa disadari di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian tentu yang ketiga, khamar bisa merusak kesehatan kita, karena khamar bisa memutus saraf-saraf di dalam tubuh kita. Inilah beberapa bahayanya, karena ketika seorang mabuk, akal pikirannya tidak berfungsi lagi. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan perbuatan syaitan adalah berjudi. Judi ini ada yang offline, ya, ada yang daring. Sekarang ini marak namanya judi. Judi yang dilakukan secara online. Apapun bentuknya, judi adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wal ansabu. Wal ansabu ini adalah berkurban untuk berhala. Berkurban untuk berhala. Jadi memotong sesuatu yang dipersembahkan kepada berhala-berhala, termasuk memotongkan hewan untuk orang yang sudah mati. Itu termasuk persembahan dalam bentuk berhala. Yang diberhalakan adalah orang tua kita. Oleh karena itu kata Allah, fajtanibuhu, jauhi. Dan siapa yang menyembelih atau mempersembahkan seekor binatang kepada berhala atau orang tua yang sudah meninggal, hukumnya adalah haram. Haram perbuatannya, dan tentu apabila dimakan juga menjadi haram. Kemudian disebutkan wal azlamu.
Wal azlamu ini adalah mengundi nasib. Mengundi nasib. Mengundi nasib. Kalau dulu di zaman jahiliyah, ketika seseorang akan keluar rumah, mereka mengundi nasibnya dengan menggunakan beberapa anak panah. Ada anak panah yang kosong, tidak bertuliskan apa-apa. Ada anak panah yang ditulisi untung, dan ada anak panah yang ditulisi celaka atau rugi. Nah, ketika mereka keluar rumah, lalu mereka mencabut salah satu anak panah itu, lalu yang tercabut itu adalah celaka atau rugi, maka mereka tidak akan meninggalkan rumahnya. Ini namanya mengundi nasib dengan menggunakan anak panah. Tentu sekarang untuk mengundi nasib banyak orang lakukan dalam bentuk-bentuk modern, ya. Banyak orang mengundi nasibnya, ya, bahkan sekarang ini ya ada terkadang yang menawarkan diri untuk meramalkan nasib dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, ini harus dihindari. Kenapa? Karena dia adalah rijisun, dia adalah amal yang buruk, dia adalah amal najis, dia adalah perbuatan kotor. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jauhi. Bahkan disebutkan min amalis syaitan, dia adalah amalan syaitan. Maka jauhilah kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita beruntung, la'allakum tuflihun. Semoga saudaraku, peringatan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita hindari, supaya kita terhindar dari perbuatan amalan syaitan. Karena setan adalah musuh kita, dan setan selalu kita berusaha untuk menghindarinya, karena dia adalah senantiasa berusaha menyesatkan kita ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Nasrun minallahi wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.